Penetapan biaya pesanan atau job order costing berbasis pendekatan Microsoft Excel. Saya Beyonce Alia Yuliadi dengan NIM 226420016 dari kelompok 1. Tujuan pembelajaran 5. Gunakan Microsoft Excel untuk merangkum aliran biaya dalam sistem penetapan biaya pesanan. Penetapan biaya pesanan adalah metode penetapan biaya yang digunakan untuk menentukan biaya produksi setiap produk. Metode penetapan biaya ini biasanya diadopsi ketika produsen memproduksi berbagai produk yang berbeda satu sama lain dan perlu menghitung biaya untuk melakukan suatu pekerjaan individual. Penetapan biaya pekerjaan mencakup biaya tenaga kerja langsung, bahan langsung, dan overhead produksi untuk pekerjaan tertentu. Pentingnya penetapan biaya pesanan pekerjaan. Yang pertama, untuk menentukan profitabilitas pekerjaan. Yang kedua, untuk membuat keputusan berdasarkan data. Dan yang ketiga, untuk memantau penggunaan mesin. Persamaan akuntansi fundamental bagian 1. Persamaan neraca. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Persamaan akuntansi fundamental bagian 2. Perhitungan saldo akhir ditahan pendapatan sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Rumusnya yaitu saldo akhir laba ditahan sama dengan saldo awal laba ditahan ditambah pendapatan operasional bersih dikurangi dividen. Selanjutnya, 3 asumsi utama. Yang pertama, kami akan selalu menggunakan hanya satu tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, setiap overhead pabrik yang diterapkan secara berlebihan atau diterapkan secara berlebihan akan selalu ditutup pada harga pokok penjualan seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, kami akan mencatat transaksi dalam Microsoft Excel dengan menggunakan angka positif untuk menambah akun neraca dan angka negatif ditujukan dalam tanda kurung untuk mengurangi akun neraca. Contoh perusahaan Safir bagian 1. Template transaksi yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi perusahaan ditampilkan sebagai spreadsheet. Itu mencerminkan saldo akun neraca awal. Semua akun yang ditampilkan di neraca awal ditambah akun yang disebut overhead manufaktur. Pertama, overhead manufaktur adalah rekening clearing yang selalu mempunyai saldo awal dan akhir 0. Selanjutnya yaitu ada contoh perusahaan Safir bagian 1. Dua akun ini digunakan untuk mencatat dua hal, yaitu yang pertama semua biaya overhead sebenarnya, yang kedua jumlah overhead produksi terapan ke produksi menggunakan tarif overhead yang telah ditentukan. Yang ketiga, selisih antara biaya overhead aktual dan jumlah overhead yang diterapkan pada produksi adalah overhead yang diterapkan terlalu rendah atau diterapkan secara berlebihan. Selanjutnya yaitu ada contoh perusahaan Safir bagian 2. Untuk melalui ilustrasi kita, mari kita asumsikan bahwa Safir Company mempunyai tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya sebesar $25 per jam tenaga kerja langsung yang didasarkan pada rumus biaya yang memperkirakan biaya overhead pabrik sebesar $100. Untuk basis alokasi estimasi 4 jam tenaga kerja langsung selama bulan Januari, perusahaan menyelesaikan transaksi berikut, yaitu yang A, membeli bahan mentah secara kredit sebesar $80, yang B, bahan baku yang digunakan dalam produksi $78 atau $70 adalah bahan langsung dan $8 adalah bahan tidak langsung. Contoh perusahaan Safir bagian 2. C. Membayar gaji dan upah tunai sebesar $135 atau $68 adalah tenaga kerja langsung, $45 adalah tenaga kerja tidak langsung, dan $22 terkait dengan karyawan yang bertanggung jawab atas penjualan dan administrasi. Contoh perusahaan Safir
Bagian 3. Transaksi tambahan meliputi biaya utilitas yang dikeluarkan secara kredit untuk mendukung produksi $15.000. Penyusutan dicatat pada aset tetap $40.000 atau 70% terkait dengan peralatan manufaktur dan 30% terkait dengan aset yang mendukung penjualan dan administrasi. Biaya perkiraan dibayar tunai $18.000. Asuransi prabayar habis masa berlakunya pada bulan tersebut $1.000 atau 80% terkait dengan produksi dan 20% terkait dengan penjualan dan administrasi. Contoh perusahaan Safir bagian 4. 1 dari 2. Transaksi terakhir meliputi overhead manufaktur yang diterapkan pada produksi $102.500.000. Jumlah ini dihitung dengan mengalihkan 4.100 jam kerja langsung yang dikerjakan pada bulan Januari dengan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya sebesar $25 per jam tenaga kerja langsung. Harga pokok produksi $235.000. Penjualan tunai $320.000. Harga pokok penjualan $245.000. Contoh perusahaan Safir bagian 4 2 dari 2. Pembayaran tunai kepada kreditor $92.000, tutup kelebihan biaya overhead sebesar $5.700 ke harga pokok penjualan. Contoh perusahaan Safir bagian 5. Template transaksi yang telah selesai ditampilkan sebagai lembar kerja mencerminkan saldo akun neraca akhir. Sebagaimana pada tabel berikut, kolom cash saldo akhirnya sebesar $90.000 dan kolom raw materials saldo akhirnya sebesar $10.000 dan seterusnya. Berikut adalah penjelasan transaksi selama periode tersebut. A. Debit bahan baku dan kredit hutang usaha sebesar $80.000. B. Debit overhead manufaktur untuk bahan tidak langsung sebesar $8.000 dan debit barang dalam proses sebesar $70.000. Kredit bahan baku sebesar $78.000. C. Debit barang dalam proses sebesar $68.000 dan overhead manufaktur sebesar $45.000 serta beban gaji dan upah sebesar $22.000 dan kredit kas sebesar $135.000. D. Debit overhead manufaktur sebesar $15.000 dan kredit utang usaha dengan jumlah yang sama. E. Debit $28.000 ke biaya overhead manufaktur, $12.000 ke beban penyusutan, dan $40.000 ke akumulasi penyusutan, properti, pabrik, dan peralatan. F. Debit biaya iklan sebesar $18.000 dan kredit tunai dengan jumlah yang sama. G. Debit biaya manufaktur sebesar $800 dan beban penjualan dan administrasi sebesar $200 dan kredit asuransi dibayar di muka sebesar $1.000. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan Safir bagian 8. H. Debit pekerjaan dalam proses dan kreditkan overhead manufaktur sebesar $102.500. I. Debit persediaan barang jadi dan kredit persediaan barang dalam proses sebesar $235.000. J. Debit kas dan kredit pendapatan penjualan sebesar $320.000. K. Harga pokok penjualan sebesar $245.000 dan kreditkan persediaan barang jadi dengan jumlah yang sama. L. Debit hutang usaha dan kredit kas sebesar $92.000. M. Manufaktur dan kredit harga pokok penjualan dari kelebihan biaya overhead sebesar $5.700. Contoh perusahaan Safir bagian 9. Dengan menggunakan informasi yang dihasilkan pada slide sebelumnya, kita dapat menyiapkan jadwal harga pokok produksi untuk perusahaan Safir. Contohnya yaitu seperti pada gambar. Contoh perusahaan Safir. Bagian 10. Jadwal harga pokok penjualan. Perusahaan Safir, jadwal harga pokok penjualan untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari. Persediaan barang jadi awal sebesar $300.000. Harga pokok produksi sebesar $235.000.
Harga pokok persediaan barang tersedia untuk dijual seharga 248.000, dikurangin persediaan barang jadi akhir sebesar 3.000. Harga pokok penjualan yang tidak disesuaikan sebesar 245.000, dikurangin harga overhead yang dibebankan secara berlebihan sebesar 5.700. Harga pokok penjualan yang disesuaikan yaitu $239.300. Contoh perusahaan Saphir bagian 11. Laporan laba rugi. Perusahaan Saphir, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari. Itu ada penjualan seharga $320.000, harga pokok penjualan $239.300, dikurangin margin kotor yaitu $80.700, beban penjualan administrasi, beban gaji $22.000, beban penyusutan $12.000, biaya iklan $18.000, beban asuransi $200 dan $52.200. Pendapatan operasional bersih yaitu $28.500.